Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Firmansyah Andika Pratama dengan konten Learn with Magnet atau LWM, belajar bersama magnet, dengan tema gamelan, yaitu salah satu kebudayaan dari Indonesia. Ya, kita sowan di rumahnya Bapak Gatot, salah satu seniman dari Ngawi yang juga ikut membesarkan nama teater magnet Ngawi. Selamat siang Pak Gatot. Selamat siang. Pripun kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Sesuai dengan tema hari ini, saya akan bertanya-tanya kepada Pak Gatot seputar gamelan. Gimana Pak? Saya mau bertanya tentang gamelan ini Pak. Sebenarnya apakah gamelan tersebut? Gamelan itu yang terdiri bermacam-macam jenis. Bentuknya juga enggak sama, itu namanya gamelan. Bentuknya ada bonang, bentuknya enggak sama. Ya. Ada kenong, ada gong sama kempul, tembung, saron, demung, oh iya, iya. gambang. Itu enggak sama. Namanya semuanya itu gamelan. Oh, berarti itu gamelan itu secara keseluruhan, tapi macam-macamnya berbeda ya? Berbeda, Berbeda. sama. Oh, Namanya iya. enggak sama. Oh, iya, iya, iya. Berarti gamelan itu secara keseluruhan namanya gamelan, tetapi masih ada macam-macamnya, Iya. macam bentuknya, nama-namanya begitu ya Pak Iya, Gatot? betul. Oh. Lalu fungsi gamelan itu sendiri tuh bagaimana Pak? Fungsinya itu untuk apa? Fungsi gamelan itu macamnya ada untuk ngiringi tari, ada untuk mengiringi pakliran atau wayang. Oh, wayang. Wayang itu ada kulit dan warna uang ada. Oh, iya, iya. Terus selain itu juga ada lagi untuk khusus kelenengan atau karawitan. Oh, khusus untuk permainan gamelan itu sendiri ya Pak ya? betul. Berarti kegunaannya itu bermacam-macam, antaranya yaitu untuk mengiringi seni tari ya Pak ya? Ya, Yaitu betul. diiringi gamelan, terus pakliran atau wayang yang sekarang ini diiringi oleh gamelan ya Pak ya? Atau kelenengan yang disebut juga. Kalau campur sari itu gimana Pak? Campur sari udah campur karena ada orjeknya. Oh, sudah tercampur oleh Bercampur musik dengan modern ya Pak ya? musik, ya, betul. Oh, berarti salah satunya yaitu kelenengan, yaitu dengan alat gamelan itu sendiri. Jadi tidak ada campuran dari musik modern begitu ya Pak ya? Iya. Oh. Terus Lalu jenisnya Pak, jenis gamelan itu ada berapa Pak? ya, jenis itu kan macamnya tuh. Itu ada yang dari perunggu. Oh, Jenisnya ya. dari perunggu. Ada yang dari kuningan, yang dari besi Oh, drum. itu dari bahannya itu ya Pak ya? Ya, Dari perunggu atau kuningan atau besi itu ya Pak. Kalau masalah nada Pak atau laras itu gimana Pak? nadanya itu ada dua macam. Oh, ada dua macam ya? Selindro ada peloknya ada. Hmm. Peloknya itu yang ada 4-nya dan ada angka 7-nya itu pelok. Oh, berarti jenis nada atau laras itu ada dua ya Pak ya? Antaranya selindro dan pelok. Oh, begitu. Berarti ada nadanya atau larasnya gitu ya Pak? Ya. Hmm. Lalu bagaimana Pak cara memainkannya atau teknik cara memainkannya gamelan itu bagaimana Pak? Adakah ada cara tersendiri untuk memainkannya atau bagaimana? Lah, mau mainkan gamelan itu memang kan bermacam-macam bentuknya. Itu harus ada paling nggak notasinya. Oh, notasi. Notasi itu untuk kita untuk mempermudah untuk belajar. Oh, kalau gitar kunci ya Pak ya? Kalau cara Kunci. gitar kunci ya Pak ya? Jadi gamelan itu ada notasi lagu atau gending-gending seperti itu ya Pak ya? Ya. Oh, lalu gini Pak, apakah semua orang itu bisa memainkan alat gamelan itu sendiri Pak? Itu rata-rata tidak ada yang bisa semua. Jadi yang sekarang yang saya ketahui itu yang bisa ngendang hanya bisa ngendang, yang bisa ngindar nggak ngindar, tapi ya enggak semuanya, tapi ada yang bisa ngendang dan ngindar tuh juga ada. Tapi kebanyakan tuh enggak semuanya bisa menyeluruh bisa atau ahli ya, Pak? Ya. Hanya beberapa orang yang sudah Ya, ahli terhadap ahli, memang dia tuh memang gaweane. gawean ya. Ya, berarti sebenarnya semua orang itu bisa melakukannya teman-teman.
kalau belajar ya Pak ya, Ya. tekun belajar untuk memainkannya. Ya. Terus kalau sekarang ini ya Pak ya, di era globalisasi, tentang gamelan itu sendiri sudah merambah ke mancanegara bahkan gamelan itu. Tetapi di era globalisasi ini para generasi muda sangat terpengaruh oleh budaya barat. Sedangkan bagaimana Pak cara menanggapi gamelan itu sendiri di tengah era globalisasi ini? Untuk menanggapi ini, yang saya sudah lakukan, rencanakan, saya itu merangkak dari bawah. Saya melatih anak-anak dari SD. Tuh, dari SD juga ada, di SMP ada, di SMA juga ada. Nah, itu nanti biar anak-anak tadi berkembang, tahu dan mengerti apakah seni Jawa itu terutama ini di bidang kerawitan. Di bidang kerawitan ya, atau gamelan itu sendiri ya Pak ya. Jadi Pak Gatot ini juga membuka suatu pelatihan gamelan di beberapa sekolahan yang mencakup anak SD, Ya, anak SMP, bahkan anak SMA juga ya Pak ya. orang tua juga ada. Oh, orang tua juga ada ya Pak ya. Ya. Wah, orang Yang tua penting juga itu ada niatnya mau belajar. mau belajar. Karena orang belajar itu tidak harus dari anak kecil dan kadang wis tua kok belajar, nah, Oh, salah. Iya. Nah, itu. Kita tuh untuk mengisi hati nurani kita tuh dengan seperti itu. Karena kerawitan itu halus rasanya tuh halus, makanya dari karawitan rasanya dari rawit itu kalau Lombok kan kecil. Iya. Makanya kalau orang yang sudah menjadi seniman, terutama ya kerawitan lah, semuanya yang masing-masing itu panjang hatinya ini halus, kenapa sedikit dah terasa. Ya. Itu karawitan ya Pak ya. Jadi gamelan itu cenderung musik yang sangat halus ya Pak ya. Betul. Kalau dirasa secara mendalam ya Pak ya. Ya. Lalu Pak, bagaimana agar generasi muda itu mau untuk minimal mencintai budayanya sendiri itu bagaimana Pak? Nah, ini tadi saya bicarakan tadi di depan, asalnya harus dari anak-anak SD dulu, itu diberi pengenalan, terutama tuh sekarang sudah tidak ada di SD itu mengajarkan bahasa Jawa. Iya Pak, kebanyakan di SD ini bahasa Jawa itu sudah jarang sekali. Bahasa Jawa itu harus dimasukkan untuk mengenal anak-anak bisa Jawa. Itu baru dimasukkan, nanti untuk kerawitannya itu dimasukkan pelan-pelan nanti bisa masuk. Iya. Yang sudah saya laksanakan seperti itu. Iya. Terus sekarang banyak ya Pak ya anak kecil atau yang masih muda-muda sekarang ini sudah jago main gamelan itu. Ya, Alhamdulillah, tergantung dengan tekadnya sendiri untuk melestarikan budaya itu sendiri. Iya. Lalu ini Pak, pertanyaan terakhir Pak, bagaimana pelestarian gamelan agar tidak punah Pak? Atau harus seperti itu tadi ya Pak ya, pelatihan ya itu kita tuh harus menguring buat kesenian kita, ya kerawitan, ya pedalangan, ya tari itu dari kecil. Sudah dari kecil dia sudah senang dengan itu, otomatis sampai besar pun dia masih cinta itu. minimal mempunyai kesan tersendiri ya Pak. Ya, dari kecil orang ujuk-ujuk besar sudah latihan mau ini Tidak bisa ya Pak. itu bisa, tapi kadang-kadang koyok-koyok terpaksa hanya untuk suatu kebutuhan saja. Lain kalau kita dari kecil sudah diberi bimbingan, harus kamu belajar di sanggarnya sana, kamu harus di SD ikut belajar kerawitan, nanti kan besoknya biar begini. Minimal banyak ya, setiap kota mengadakan event karawitan atau pedalangan seperti itu ya Pak. Karena ada lomba, ada festival, tujuannya kan hanya agar kita tuh biar masih lestari terus budaya kita itu.
sebenarnya pemerintah sudah mengupayakan supaya kebudayaan kita sendiri tidak punah ya Pak ya. Dengan cara lomba karawitan, lomba dalang cilik dan lain sebagainya, seperti itu ya Pak ya. Makanya jangan kalah dengan orang luar negeri. Nah tuh, jangan kalah sama orang luar negeri. Luar negeri aja dia mengambil dosen saja dari Solo, dari Jogja, Iya. suruh mengajar di sana. Itu betul Bang. Ternyata akhirnya Mas Purbo ya, Ya, Pak wayang Purbo Asmara. Pak Purbo Asmara tuh dia tuh mayang di sana tuh nggak bawa pengiring. Ya, Dia yang ngiringi orang sana semua. oh, yang mengiringi gamelan itu orang Iya, luar orang semua. sana semua Wah, betul. luar biasa. Itu yang saya lihat Pak Purbo bilang betul. Dia mendalang yang profesional. Ya. Siapapun yang ngiringi dia bisa pentas. Iya, iya. Bisa menyesuaikan dengan iringan. Bisa menyesuaikan. Situ Mas. Tuh, bahkan orang luar negeri pun ikut belajar tentang gamelan, yaitu kebudayaan kita sendiri. Kalau generasi muda tidak, ya malu ya Pak ya, tidak melestarikan gamelan atau kebudayaan kita sendiri, minimal dari daerah masing-masing ya Pak ya, tidak harus Betul. gamelan, tidak harus apa, sesuai dengan daerah masing-masing harus kita lestarikan. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan dari Bapak Gatot tentang gamelan, yaitu kebudayaan dari Jawa. Sebelum kita berakhir, mari kita subscribe channel Teater Magnit Project, like, komen, dan share. Dan kita belum berakhir, kita akan menyaksikan Pak Gatot memainkan kendangnya, salah satu kendangnya kebudayaan Pak Gatot. Selamat menyaksikan.